Oke, ada 5 tanda kandidat tidak akan diproses oleh HR ke tahap selanjutnya. Yang pertama, datang terlambat. Nah, ini biasanya kan untuk beberapa kandidat itu sebelum dilakukan interview itu diundang terlebih dahulu oleh HR untuk melakukan interview tahap awal. Nah, ini tentu sudah dijelaskan berkaitan dengan jamnya, lokasinya, dan mekanisme seperti apa. Apakah menggunakan Google Meet atau via offline, yakni mengunjungi perusahaannya secara langsung, dan lain-lain. Nah, first impression HR ketika kita sudah mengundang kandidat namun kandidatnya terlambat, itu juga menjadi variabel penilaian atas keterlambatan kandidat. Dan bisa diartikan karena tidak serius kandidat dalam melamar pekerjaan. Yang kedua, bisa juga karena habitnya memang suka terlambat, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu tidak mengetahui perusahaan yang dilamar. Dan ini sering terjadi ya teman-teman, ketika ada HR-nya menanyakan tahu informasi perusahaan ini dari mana, profil perusahaan ini seperti apa yang diketahui. Bahkan sekarang sudah ada Google dan segala macam. Seharusnya untuk beberapa kandidat harus mempelajari dulu perusahaan yang akan dilamar. Jadi tidak hanya sekedar melamar, tapi juga sudah mengetahui, oh profilnya seperti ini, oh cabangnya seperti ini, oh bergerak di bidang ini. Jadi setidaknya itu mengetahui ya, kalaupun tidak secara keseluruhan, tapi cukup mengetahui. Kalaupun ada kandidat yang mengetahui hingga detail, itu juga menjadi variabel juga, penilaian juga dari sisi HR. Yang ketiga, yakni menjawab dengan berbelit-belit. Nah, ini sering juga ya dari sisi HR, ketika kita menanyakan sesuatu atau mengajukan pertanyaan ke kandidat, namun dari kandidatnya yang seharusnya cukup menjawab sesuai yang ditanyakan, namun melebar kemana-mana, itu juga menjadi variabel penilaian juga ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ketika interview dengan HR atau dengan user, saran saya jawab sesuai apa yang dipertanyakan. Jadi jawab secara jelas, tegas. Kalaupun dari usernya minta secara detail, bisa disampaikan secara detail namun jelas. Jadi tidak berbelit-belit. Yang keempat, yakni tidak sopan. Nah, definisi tidak sopan ini luas ya. Bisa jadi cara komunikasinya yang tidak sopan, atau cara berpakaiannya, atau cara duduknya, dan segala macam. Jadi sifatnya luas. Jadi ini lebih ke arah attitude ya teman-teman. Jadi saran saya ketika teman-teman dijadwalkan interview, baik itu dari HR maupun dari user, itu benar-benar dipersiapkan dengan baik, cara komunikasi dengan baik, kalaupun secara offline berpakaian dengan yang baik. Jangan tiba-tiba datang ke kantor menggunakan kaos oblong atau menggunakan celana pendek. Tentu ini tidak formal ya, dan tidak sopan juga, dan ini pasti akan menjadi penilaian juga. Kelima, yang terakhir, yakni tidak terlihat semangat. Jadi ketika user atau HR menanyakan sesuatu ke kandidat, harapan kami kandidat juga antusias ya, bersemangat ketika menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi tidak lemes, jadi energinya harus kuat ya teman-teman ya. Karena sangat terlihat ya kalau misal ada kandidat yang jawabnya hanya sekedar menjawab, jawabnya hanya sekedar yang ada di pikiran langsung dituangkan dalam bentuk perkataan, tanpa difilter, tanpa memilah mana kalimat yang formal, mana kalimat yang tidak formal ya. Nah, itu juga menjadi penilaian. Nah, dari 5 hal tersebut yang saya sampaikan, kira-kira ketika teman-teman diproses oleh HR atau sampai ke tahap user, pernah mengalami tidak hal yang saya sampaikan? Coba tulis komentar di bawah.